Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar semuanya. Hari ini saya menemani anak-anak saya belajar matematika. Jadi hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Untuk anak saya yang pertama baru masuk kelas 6. Jadi dan adiknya Najmi Sakib baru masuk TK. TKIP Sabilul Huda, dan ini anak saya di SDIP Sabilul Huda. Hari ini saya akan menjelaskan seperti yang di buku yang sudah diterima kemarin hari Jumat, dan besok materinya adalah tentang tematik dan salah satu pelajarannya adalah matematika ya Kak ya. Nah, jadi malam ini saya menemaninya belajar. Dan bab yang pertama itu tertulis tentang mengenalkan bilangan bulat. Nah, ada tantangan tersendiri ya. Jadi biasanya saya menjelaskan matematika itu untuk para mahasiswa. Dan ini saya harus mengajarkan matematika untuk anak saya, yang tentu saya memiliki atau harus menyesuaikan bagaimana supaya penjelasan saya itu bisa diterima oleh anak saya. Dan memang mengajarkan matematika di jenjang anak sekolah SD itu adalah bagian yang sangat penting. Jadi sekali kita menanamkan konsep yang kurang tepat tentang matematika, maka nanti biasanya mempengaruhi pemahamannya pada matematika di jenjang sekolah yang berikutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Kira-kira menurut Teteh Zulfa, bilangan bulat itu 0 itu bulat enggak? Bulat. 0 bulat enggak? Bulat. Kalau 6 bulat enggak? 6. Bulat. 7 bulat enggak? Enggak. Enggak. Ya? Iya. Dibantu ayah. Ini sayang. Dipotong nggak apa-apa ya yang iya. Iya. Nah, kalau 8 bulan enggak? Bulan. 4 bulan? bulat. 4 bulan? Bulat. Bulat. Emang bulat gitu? Ada bulatnya? Enggak. 2 bulan enggak? 2. Kalau Kanani 2 itu bulan enggak? Enggak. Enggak. Kalau yang bulat itu 0 itu ya. 0 itu bulat. 8 ada bulat-bulatnya juga ya. Nah, oke. Jadi mungkin awalnya dia memahami bilangan bulat itu adalah bilangan yang bentuknya seperti bulat gitu ya. Jadi 0 itu terutama ini adiknya, bilangan bulat itu ya 0, 8 itu ada bulatnya gitu ya. Nah, itu adalah hal yang lumrah ya, karena memang istilah bilangan bulat itu sendiri barangkali adalah istilah yang mungkin kalau tidak dijelaskan apa maksudnya, apa maknanya, barangkali nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Nah, saya akan mengenalkan bilangan yang paling tua dulu ya. Bilangan yang paling tua. Ada bilangan yang paling tua. Jadi pada zaman dahulu orang itu mengenal bilangan itu. Jadi ini bilangan yang paling tua ya. Jadi orang dulu mengenal bilangan itu dimulai dari 1 ya. Jadi orang berhitung itu dulu dimulai dari 1, 2, 3 sama mama ya. Sama mama. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi itu adalah sistem bilangan yang paling tua, yang kemudian itu dikenal sebagai bilangan asli ya. Bilangan asli dimulai dari berapa tadi? 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berapa? Sampai berapa? Sampai 10. Di atas 10 enggak ada? Ada. Berapa? Di atas 10.
11. Di atas 11 berarti bilangan asli itu sampai berapa? Sampai berapa Kak Nagi? Bilangan asli itu sampai berapa? Sampai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai berapa? Paling tinggi berapa? 100. Di atas 100 ada? Ada 101. Berarti sampai berapa? Ada 102, ada 200, ada 300, ada 1000. Berarti sampai berapa paling tinggi? Sampai berapa? Sampai banyak. Nah, sampai banyak. Dia menyebutnya sampai banyak ya. Yang kemudian kita kalau sudah besar, sudah SMP, sudah SMA, kemudian dikenalkan sampai tak terhingga. Ya. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3 sampai tak terhingga sepanjang masa ya. Jadi bilangan asli itu begitu ya. Jadi orang dulu awal-awal mengenal sistem bilangan itu dimulai dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga ya. Nah lalu dalam operasinya ya, kalau 2 tambah 3 berapa? 5, ada jawabannya ya. Kalau 4 dikurangi 2, ada jawabannya. Tapi kalau 2 dikurangi 2, 0. Tadi kan kita belum menyebut angka 0 ya. Ya kan? Tadi kan kita menyebut bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Lalu dalam perjalanannya orang lalu mengoperasikan bilangan itu. Loh, nanti kalau 2 dikurangi 2 itu berapa? Nggak ada, belum ada jawabannya ya. Lalu kemudian adalah atau terciptalah bilangan 0. Berarti perlu ada bilangan yang untuk mengekspresikan bagaimana kalau 2 dikurangi 2, 4 dikurangi 4. Itu jawabannya kan nggak ada, 0 ya. Berarti kita perlu ada tambahan lagi bilangan berapa? 0 ya. Jadi dalam perjalanannya orang dalam mencacah itu ternyata perlu adanya bilangan 0. Sehingga tadi kan semula dimulai dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Yang kenceng dong jawabnya ya. Nah gitu, tak terhingga. Sehingga sekarang orang mengenal bilangan itu dimulai dari berapa tadi? 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga ya. Yang itulah kemudian disebut dengan sistem bilangan cacah ya. Bilangan cacah, bilangan untuk menghitung ya, untuk membilang, yaitu bilangan ini dimulai dari berapa tadi? 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Jadi tadi mula-mula orang mengenal sistem bilangan asli dimulai dari 1, jangan ditarik dong ya. Jadi mula-mula orang mengenal sistem bilangan yang paling sederhana itu adalah sistem bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Lalu ternyata dalam perjalanannya kurang, perlu ada bilangan lagi. Terus kemudian muncullah bilangan 0. Sehingga kalau 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga tadi itu kemudian disebut sebagai sistem bilangan cacah. Nah, lalu dalam perjalanannya lagi orang lalu membuat dalam mengoperasikan bilangan itu misalnya begini, kalau 5 dikurangi 2 3 sudah ada jawabannya ya kan. Kalau 5 dikurangi 5 0, tadi sudah ada jawabannya kan, sudah mengenal bilangan 0. Nah sekarang bagaimana dengan 5 dikurangi 6? 5 dikurangi 6 berapa jawabannya? Berapa? 5 dikurangi 6 berapa? Ini 5 nih dikurangi 6 adanya berapa ini? 5. Padahal mau ngurangi berapa? 6. Berarti kurang berapa?
kurang 1, ya. Ada bilangan kurang 1. Tadi kan belum mengenal bilangan itu kan? Yang sudah kita kenal bilangan 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Tadi ternyata kita perlu ekspresi atau mengekspresikan bilangan kurang 1 itu kayak apa, gitu kan? Nah, bagaimana juga dengan 5 dikurangi 7? 5 dikurangi 7 kurang 2, ya kan? Ada bilangan kurang 2 itu? Belum ada kan? Belum ada. Tapi dalam sistem bilangan yang tadi kita kenal belum ya, belum ada. Kan baru 0, 1, 2 sampai tak terhingga. Nah, disitulah kemudian orang mikir waktu itu ya. Lalu mikir, wah berarti kita perlu memperluas sistem bilangan kita. Berarti perlu ada bilangan baru lagi nih, ya kan? Untuk menyatakan apa? Kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4 itu kayak apa ya? Maka kemudian orang membuat sebuah kesepakatan. Ayo kita sepakati sekarang untuk menyatakan bilangan kurang 1, kurang 2, kurang 3 dan seterusnya. Lalu orang bersepakat dengan menyebut bilangan negatif. Jadi kalau kurang 1 kemudian disebut dengan bilangan negatif 1. Untuk menyebut bilangan kurang 2 lalu disebut dengan bilangan negatif 2, ya. Jadi lalu negatif 3, negatif 4, negatif 5, begitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita buat garis bilangan gini, buat garis bilangan ini ke kanan terus sampai ke kiri terus. Ini ada panahnya ya. Di tengah-tengah ini bilangan berapa? 0. Di sebelah kanannya 1 positif ya. Jadi kalau yang di sana positif, yang di sini negatif. Jadi di sebelah kanan 0 ada 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Lalu di sebelah kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Kalau ke kanan tadi positif tak terhingga. Positif tak terhingga itu bayangin gede banget, gitu ya. Kalau negatif tak terhingga, bayangin apa? Kurangnya itu gede banget. Kalau ke sana tadi apa? Besarnya itu gede banget, lebihnya gede. Kalau 0 kosongnya tidak ada ya. Nah, jadi disitulah kemudian orang membuat sistem bilangan yang lebih besar dari yang tadi itu. Tadi kan semula apa? Bilangan asli. Lebih gede lagi bilangan cacat. Lebih gede lagi ternyata sistem bilangan yang tadi memuat positif, 0 dan negatif itu tadi disebut dengan sistem bilangan bulat. Nah, jadi sistem bilangan bulat itu bilangannya berapa aja? Ya 0. Terus semua bilangan positif tadi itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan semua bilangan negatif yang bulat-bulat ya. Nah sekali lagi bilangan bulat bukan yang bentuknya bulat, tetapi bilangan itu disebut bulat itu karena apa? Disebut bulat gitu. Kenapa disebut bulat? Bukan bentuknya yang bulat ternyata, tapi karena bilangan itu utuh gitu ya. Jadi mudahnya karena bilangan itu utuh. Lawannya utuh apa? Lawannya utuh. Lawannya nggak boleh gitu dong ya. Lawannya utuh apa? Lawannya utuh. Kalau kita beli buah, ada yang utuh, ada yang kerowak gitu ya. Jadi kalau nggak utuh itu berarti apa? Kerowak ya. Kalau bahasa Jawanya itu kerowak ya. Ya guys ya. Ya. Jadi tidak kurang sedikit atau tidak lebih sedikit. Tapi apa? Pas utuh. 7 ya 7 pas. 8 ya 8 pas. Kurang 1 ya kurang 1 pas. Ya, jadi nanti dalam perjalanannya ternyata sistem bilangan bulat ini juga ternyata belum cukup.
Jadi nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut. Jadi sampai di sini kita baru sampai pada sistem bilangan bulat. Dan ini bukan merupakan sistem bilangan yang paling besar. Nanti ada lagi yang lebih besar dari ini, gitu ya. Jadi nanti ternyata dalam perjalanannya, oh ternyata kita butuh bilangan baru lagi nih. Ternyata selain yang bulat-bulat, kita butuh bilangan yang kerowak-kerowak tadi itu. Nanti akan diperkenalkan dengan bilangan kerowak ya. Yang nanti dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu yang disebut dengan bilangan pecahan, bilangan real ya, bilangan real. Jadi untuk anak saya sampai di kelas 6 ini diperkenalkan dulu sistem bilangan bulat ya. Berarti kalau saya tanya sekarang nih, 10 dikurangi 5 berapa? 10 dikurangi 5 5. Positif ya. Jangan kenceng dong. Jangan kenceng dong. Iya. Jangan kenceng. 5 ya. 5 dikurangi 10. 5 dikurangi 10 berapa? 5 dikurangi 10 berapa? Harus sudah bisa jawab. 5 dikurangi 10 berapa? Negatif 5. Nah, dia sudah bisa menjawab negatif 5 ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan konsepnya ya. Jadi dari mana itu disebut dengan bilangan negatif ya. Nah, ini si kecil Didik Kia ya. Dia sedang mengenal benda-benda bulat ya. Benda-benda bulat. Kakaknya sedang belajar bilangan bulat, ternyata adiknya sedang sibuk sendiri mengenal benda-benda bulat ya. Ya. Jadi dia sekarang sudah bisa menjawab 5 dikurangi 10, dia menyebut negatif 5. Berarti dia sudah memahami konsepnya, konsep tentang bilangan bulat tadi itu. Karena 5 dikurangi 10 kurang 5, dan itu direpresentasikan sebagai bilangan negatif 5. Dites lagi ya, dites lagi. Kalau gini, 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 berapa? Apa tanda itu dulu ya, mungkin masih bingung. 2 dikurangi 3 negatif 1. Dia menjawab negatif 1. Berarti sudah dipahami konsepnya. Nah, nanti dalam mungkin pembahasan berikutnya kita akan belajar bagaimana mengoperasikan bilangan bulat ya. Bagaimana nanti melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam sistem bilangan bulat. Jadi dalam sesi ini saya sudah memperkenalkan bagaimana awal mula terbangunnya sistem bilangan bulat. Jadi dia sudah memahami bagaimana sejarahnya dan bagaimana operasinya secara mendasar ya. Jadi semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Mungkin tadi ada pertanyaan nih. Mungkin ada pertanyaan. Apa? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Jelas ya. Oke. Jadi itulah tadi belajar singkat saya menemani anak saya dan pokok bahasa ini tadi, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, matematika itu luar biasa ya. Selamat belajar, salam sukses sejati.